jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema sakit jadi magnet keberkahan. Masya Allah di segmen sebelumnya sudah dibahas ya sama guru-guru kita. Ternyata orang sakit itu dibersamai oleh Allah karena Allah juga mendekati orang-orang yang sakit. Makanya kita harus menjenguk, mendoakan orang-orang yang sakit. Masya Allah. Nah kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai WHO imbau masyarakat dunia waspadai wabah penyakit Mpox. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Jadi takut banget ya, jangan sampai kena ke keluarga kita dan semua jemaah kita. Mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan. Amin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu mudah-mudahan sehat terus, jaga kesehatan ya Bu. Olahraga ya Bu, makannya Bu, dijaga yang sehat-sehat. Wabah apa Bu? Wabah apa tadi? Wabah Mpox. Empok. Mpox. Empok ya, empok ya. Baik. Ibu terima kasih. Perkenalkan nama dulu. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati. Ya, dari Majelis Taklim At-Taqwa Pangalengan Bandung. Masya Allah, pantesan meninggalis pisan ya Ma. Ibu mangga calik deh, silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Nah selanjutnya saya mau panggilkan Ustadz Bani dulu nih untuk bahas sesuatu nih. Ustadz Bani mohon izin nih. Ustadz katanya ketika kita menjaga orang sakit itu tanda Allah sayang sama kita karena memberi contoh atau mengingatkan kita lewat orang sakit. Bener gak sih? Nah ini mohon penjelasannya Ustadz Bani, silakan. Masya Allah, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Miqdad dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah ya. Kata para ulama, musibatu qaumin liqaumin fawaidu. Musibah yang menimpa seseorang, menimpa orang lain, itu akan bisa memberikan manfaat, faedah, kebaikan buat orang lain. Kapan? Ketika mereka mengambil pelajaran. Kenapa ada saudara yang sakit, ada tetangga, kerabat, handai tolan kita sakit, kita disunahkan untuk datang menjenguk, mendoakan. Karena dengan begitu kita akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya diberikan diberikan sehat. Ya, mudah-mudahan tidak sakit seperti itu misalnya. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa berjalan, saya bisa melangkah, saya bisa makan ini, makan itu. Ya Allah, saudara saya sedang sakit nggak bisa makan ini, bisa makan itu. Maka tambah bersyukur. Sehingga dianjurkanlah kita membesuk saudara kita yang sakit, mendoakannya, lalu memberikan nasihat dan seterusnya. Menambahkan, menguatkan, mensupport, memberikan kesabaran. Apatah lagi kalau kita merawat. Merawat itu kan beda dengan membesuk. Kalau membesuk cuma sekali dua kali. Dia datang, ya Allah semoga cepat sembuh ya Allah mudah-mudahan begitu. Ibanya, rasa kasihannya mungkin meneteskan air mata karena sekali-sekali. Tapi yang rawat ini setiap hari, setiap detik, setiap menit. Mungkin di saat pertama, ya Allah alhamdulillah ya Allah Masya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ya Allah sabar ya, awal lama-lama ya Allah berat banget. Karena mohon maaf yang sakit itu dituntut kesabaran, yang rawat jauh lebih harus bersabar. Orang tua kita sakit misalnya. Itu dituntut kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang rawatnya jauh harus lebih sabar. Kita baru pulang haji Ibu ya. Baru pulang dari majelis taklim, datang ke rumah, Assalamualaikum. Neng, udah pulang. Tolong dong kerokin punggung. Ya Allah. Capek gak Bu? Itu dibutuhkan kesabaran. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada seseorang melebihi nikmat kesabaran. Ketika orang sudah mendapatkan kesabaran, itu adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Maka betul ketika kita merawat saudara kita, keluarga kita sedang sakit, itu rahmat Allah turun kepada kita karena kesabaran kita diuji. Ya. Tapi tadi kata Ustaz Syam, itu akan hilang rahmat itu, keberkahan itu hilang kalau dia ngegerutu. Apalagi sambil marah-marah, dinyopin makan. Kapan sih sembuhnya nih, lama banget nih. Nah kalau begitu nanti nggak dapat keberkahannya, tapi dia tetap bersabar menyuapi, dia tetap bersabar. Masya Allah, ini menggugurkan dosa dan kesalahan. Apalagi kalau itu adalah orang tua kita, itu adalah bakti kepada orang tua, Masya Allah. Meskipun tidak bisa membayar. Ya, Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Hasan Al-Basri, saya ini punya ibu sudah lumpuh, sudah sepuh, sakit-sakitan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Makan saya suapin, mandi saya yang mandikan, mohon maaf, buang air saya yang bersihkan. Apakah saya sudah bisa membalas, bisa membayar semua jasa-jasa ibu saya? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Oh belum. Bahkan satu rangan dia ketika melahirkanmu belum bisa kau bayar. Kenapa begitu? Saya sudah sangat luar biasa mengurus, merawat orang tua yang sedang sakit.
Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Bukankah ketika kau masih kecil sakit, siapa yang mengasuhmu? Siapa yang merawatmu? Siapa yang membersihkan? Siapa yang memandikan? Orang tua. Dan sekarang kau lakukan hal yang sama, tapi ada bedanya. Apa? Ketika orang tua merawatmu sakit, di hatinya berdoa, ya Allah sehatkan, sembuhkan biar umurnya panjang. Sementara kita kadang-kadang sebagai anak, ya Allah kapan sih kalau bisa cepetan aja. Ya Allah. Nauzubillah, dalik sabar, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah. Baik, terima kasih guruku Ustadz Bani. Masya Allah, silakan duduk kembali. Nah jamaah, itu sebagai tamparan buat kita sebagai anak ya. Kalau misalnya orang tua kita sakit, ingat waktu kecil kita sakit diantar ke dokter sama orang tua kita. Jadi harus ikhlas supaya kita mendapatkan ridho Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, nah jamaah saya sebelum kasih kesempatan buat jamaah bertanya. Biasanya, nah sudah berdiri nih. Beliau sudah berdiri tandanya Ustadz Maulana mau bertanya nih dalam segmen apa? Ustaz bertanya. Kami menjawab. Wah belum Ulangi, bisa 1, nih. 2, 3. Ustaz bertanya. Wah paling bergaya ini. Silakan dipilih Ustadz Maulana. Silakan berdiri. Ibu Rano Karni. Bukan. Kalau Rano Karni kan talalatnya di sini. Kalau Rano Karni? Oh iya, mirip ya. Silakan nih. Silakan perkenalkan namanya. Apa pertanyaan apa? Bertanya. Perkenalkan nama. Nama saya Elis Sumartini dari Dari Majelis tadi. Tali At-Taqwa Iya. Pangalengan. Ibu pernah nggak menjaga orang sakit? Pernah? Pernah nggak ibu sakit? Pernah. Yang mana lebih mengeluh? Eh, Kenapa sih mereka suka mengeluh? Baik yang sakit maupun yang merawat. Apa sih penyebab mengeluhnya? Ya mengeluhnya apa ya? Ya kan Nggak saya sabaran. nggak sabar gitu waktu suami sakit Ya. terus Ya. di rumah sakit Iya, tunggu terus suami. rumah sakit ya. Iya. Tahu nggak Bu? Di rumah sakit itu cuma 20% yang sakit. Sisanya 80%-nya? Penjaganya, Oh, iya juga ya. dokternya, petugasnya. Bener gak salah. Baik Ibu, terima kasih ya. Ketahuilah, kenapa banyak keluhan ketika ada yang sakit ataupun yang menjaga. Ternyata penyebabnya ketahuilah ada 4 malaikat yang datang. Ketika ada orang sakit, 4 malaikat yang datang. 1 malaikat yang datang mencabut kekuatannya sehingga orang lemes. Malaikat yang kedua datang mencabut selera makannya sehingga dia tidak ada keinginan untuk makan. Malaikat yang ketiga datang mencabut cahaya di wajahnya sehingga pucat. Dan malaikat yang keempat datang mengambil dosa-dosanya, mengangkat dosa-dosanya sehingga terhapuslah dosa-dosa orang yang lagi sakit. Maka pertanyaannya, dari keluhan apa yang menyebabkan dia mengeluh? Mungkin tidak ada selera, lemes, kemudian cahaya wajahnya nggak ada, lemes. Maka ketahuilah ketika sembuh itu dikembalikan, maka dikembalikan kekuatannya, dikembalikan cahaya wajahnya, dikembalikan selera makannya, tapi dosanya tidak dikembalikan. Maka yuk jadikan sakit ini magnet keberkahan, magnet kebaikan, magnet ampunan. Karena dengan adanya sakit berguguranlah dosa-dosanya. Ketahuilah orang sakit itu diberi makan oleh Allah dengan cahaya. Maka orang yang lagi sakit itu sebenarnya lagi diurus oleh Allah. Oke? Jamaah. Yeay. Satu hal lagi buat kita semua. Maka dari itu ayo belajar bahwa sakit itu mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Bagi yang menjaganya mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan di segmen-segmen sebelumnya, mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan. Masya Allah. Bahkan dikatakan engkau pernah merawatku, engkau pernah mengurusku. Karena engkau tak pernah mengurus orang yang sakit. Waduh, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu.
Waduh, tadi Ustadz Maulana sudah bertanya sama jamaah yang ada di studio. Nah sekarang saatnya saya kasih kesempatan jamaah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, jamaah yang ada di studio yang mau bertanya, boleh angkat tangan yang tinggi Bu. Bapak juga boleh. Angkat tangan. Yang tinggi. Ah, baik. Yang sebelah kiri kayaknya masih kurang semangat nih. Saya kasih kesempatan dulu buat ibu yang sebelah kanan. Silakan. Ibu. Ya, perkenalan dulu ya Bu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Dedeh Kurnia Solihah dari Majelis Taklim At-Taqwa Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Mau bertanya dong Ustadz, Silakan. terutama kepada Ustadz Syam. Baik, mangga Bu, tapi jangan galak-galak, takut saya. Enggak kok. Iya, Sesuai santai apa aja. yang sudah dijelaskan Siap. sama Bapak Kiai barusan. Kita lagi bahas dari sakit, hal Ibu. sakit. Oh iya, sakit aja Bu bahasnya Bu. Apakah benar orang yang sakit itu dapat kasih sayang Allah? Siap. Lalu yang merawatnya juga apakah mendapatkan kasih sayang Allah juga? Baik yang mulia, siap. Iya. Tapi gimana kalau ngerawatnya terpaksa, capek atau dan sebagainya lah. Baik, siap salah yang mulia, siap. Baik. Ini Ya. kayak lagi nonton apa gitu ya. Kiranya cukup sekian, mohon jawaban dari Bapak Ustadz. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Berkenan kami menjawab, siap. Ini kenapa jadi formal banget ya? Baik Ibu, terima kasih. Bagus banget loh ibunya, Bagus banget Masya ya. Allah. Artikulasinya ya. Masya Allah. Tabarak. Silakan Ustaz sering, Jamal. sering ini ya Bu ya. Sering menyampaikan ya Bu ya. Masya Allah. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ada seorang soleh bernama Imran. Imran punya istri bernama Hanna. Mereka berdua punya anak perempuan bernama Siti Maryam. Siti Maryam dirawat dari kecil oleh pamannya sendiri yang mana istrinya adalah bibinya sendiri, yakni Nabi Zakaria alaihi salam. Maka ini adalah kisah tentang seseorang yang merawat orang lain. Lalu ketika dirawatnya ini, Masya Allah, ketika Maryam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara otomatis ketika Nabi Zakaria melihat keberkahan itu, Nabi Zakaria minta juga sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Zakaria pun dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari ayat ini kita mengambil pelajaran, kalau ada orang yang menjaga orang lain, apakah dapat kasih sayang juga? Jawabannya betul. Sebagaimana Nabi Zakaria merawat Maryam, maka pada saat itu Allah kabulkan doanya untuk punya anak. Tapi jikalau orang ini asal menjaganya dan terpaksa bagaimana? Maka jawabannya kadangkala kebaikan itu harus dipaksa awalnya. Betul. Kadangkala kebaikan itu mesti dipaksa. Betul. Misalnya sholat waktu kita kecil mesti dipaksa dulu sama Iya. orang tua. Betul. Mungkin diajarin, diperkenalkan, dicontohkan. Tapi kadangkala kita bolos juga sholatnya. Maka Betul. dipaksa dikit itu nggak apa-apa. Gak apa-apa, namanya juga manusia. Betul, dipaksa, ujung-ujungnya istiqomah. Amin, Insya amin, ya dapat Allah, ya Rabbal keberkahan. Alamin. Baik, terima Siap. kasih guruku Sama-sama. saja, Masya Allah.
Nah buat jamaah yang ada di rumah juga jamaah yang di studio nih. Kita dengerin nih katanya Ustadz Maulana mau menyampaikan sesuatu yang menarik sekali nih. Apa nih Ustadz Maulana? Ada nih buat kita semua alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi orang sakit pun bisa bersedekah. Masya Allah, betul. Gak usah Betul keluar caranya. dari rumah sakit. Ya. Bisa berdonasi nih. Waduh. Ada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan Curious. CT Arsa Foundation di bawah ini. Sebelah sini. Ayo. Curious. Baik Masya Allah. Nah jamaah yang ada di rumah pagi hari ini jangan sampai terlewati untuk melakukan kebaikan dengan cara berdonasi ya. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.